Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di mata kuliah aplikasi komputer. Materi kami mengenai gaya bahasa Majas. Kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Mita Sri Agustin. Perkenalkan, nama saya Sakina Nadratunisa. Perkenalkan, nama saya Anissa Jahra Bilkista. Jangan lupa like, comment, and subscribe, lalu share ke teman-teman kalian. Thanks for watching. Ketika kita belajar tentang prosa fiksi, tentunya kita mengenal istilah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan salah satu unsur intrinsik dalam sebuah prosa fiksi. Lalu, apa sebenarnya gaya bahasa? Apa saja jenis-jenis gaya bahasa? Mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu tentang gaya bahasa. Maka dari itu, kami di sini akan menjelaskan tentang gaya bahasa dan jenis-jenis gaya bahasa. Secara umum, pengertian gaya bahasa ialah pengaturan kata-kata dan kalimat-kalimat oleh pengarang untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya. Gaya bahasa berkaitan dengan suasana yang dapat menimbulkan perasaan, contohnya seperti sedih, senang, bahagia, dan sebagainya. Gaya bahasa Majas terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penegasan, perbandingan, sindiran, dan pertentangan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Majas penegasan bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran. Majas ini terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, majas pleonasme, yaitu menggunakan kata-kata yang sama sehingga terkesan tidak efektif. Contohnya, dia masuk ke dalam ruangan itu dengan wajah sumringah. Yang kedua, majas repetisi. Gaya bahasa ini mengulang kata-kata yang sama dalam sebuah kalimat. Contohnya, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mencuri kalung saya. Ketiga, retorika, yaitu penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contohnya, kapan harga barang kebutuhan pokok menurun pada saat hari raya. Yang keempat, klimaks, yaitu mengurutkan sesuatu dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Contohnya, bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Yang kelima, antiklimaks, yaitu mengurutkan sesuatu dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Contohnya seperti masyarakat perkotaan, pedesaan, hingga masyarakat yang tinggal di dusun. Keenam, paralelisme, yaitu mengulang kata-kata dalam definisi yang berbeda, seperti kasih itu sabar, kasih itu ikhlas, kasih itu memaafkan. Yang ketujuh, tautologi, yaitu menggunakan kata-kata yang bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi. Contohnya seperti hidup akan tentram, damai, dan bahagia apabila anggota keluarga saling menyayangi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang majas perbandingan. Jenis majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan satu objek dengan objek lainnya melalui proses penyamaan, kelebihan, dan penggantian. Dalam majas ini, kalian akan menemukan beberapa jenisnya. Yang pertama, personifikasi. Gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contohnya, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain kepada. Dua, metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan. Tiga, asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda, namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung, bak, bagaikan, dan seperti. Contohnya, kakak beradik itu bagaikan pinang di belah dua. Yang keempat, hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya, orang tuanya memeras keringat demi anaknya agar dapat terus bersekolah. Memeras keringat artinya bekerja dengan keras.
Yang kelima, eufemisme. Gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contohnya, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Difabel artinya orang cacat. Yang keenam, metonimia, yaitu menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Contohnya, supaya haus hilang, lebih baik kita minum aqua. Aqua di sini merujuk pada air mineral. Yang ketujuh, simile. Hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata hubung seperti bak, bagaikan, dan seperti. Hanya saja, simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contohnya, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Yang kedelapan, alegori, yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contohnya, suami adalah nahkoda dalam mengarungi rumah tangga. Nahkoda di sini artinya pemimpin keluarga. Yang kesembilan, sinekdok. Gaya bahasa terbagi menjadi dua. Ada sinekdok pars pro toto dan sinekdok totem pro parte. Sinekdok pars pro toto merupakan gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Sementara itu, sinekdok totem pro parte adalah kebalikannya, yakni gaya bahasa yang menampilkan keseluruhannya untuk merujuk pada sebagian benda atau istilah. Contoh pars pro toto, hingga bel berbunyi, batang hidung Renis belum juga kelihatan. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah simbolik. Gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Contohnya, perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Yang selanjutnya yaitu maja sindiran. Maja sindiran merupakan kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Jenis ini terbagi menjadi 3 subjenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ironi, yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. 2. Sinisme, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Contoh, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. Yang ketiga, sarkasme, yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Contoh, kamu hanya sampah masyarakat tahu. Majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Jenis ini dapat dibagi menjadi beberapa subjenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, litotes, berkebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah yang sebenarnya. Contoh, selamat datang ke gubuk kami ini. Gubuk ini memiliki artian sebagai rumah. Yang kedua, paradoks, yang membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Contoh, di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Yang ketiga, antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contoh, film tersebut disukai oleh tua muda. Yang keempat, kontradiksi interminis, gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya ikuti dengan konjungsi seperti kecuali atau hanya saja. Contoh, semua masyarakat semakin sejahtera, kecuali mereka yang berada di perbatasan.
Itulah pengertian serta jenis-jenis majas yang telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.